Halo guys, kalian masih bahagia kan? Ya, di video kali ini gue mau sharing mengenai pentingnya portofolio di sosial media. Kita tahu bahwa di zaman sekarang ini kita udah masuk di dunia digital dan pakai banget. Karena hampir setiap harinya kita pasti berhubungan dengan dunia digital, dengan internet. Kita bisa menghabiskan waktu berselancar di internet 4 jam, 5 jam, 7 jam, bahkan bisa sampai dengan 12 atau bahkan 15 jam setiap harinya. Apalagi untuk orang-orang yang memang kerjaannya ini berhubungan dengan digital marketing. Tentu aja porsi daripada kehidupan mereka di dunia maya pasti akan lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau seumpama kalian sudah tahu mengenai dunia digital ini sudah nggak bisa lepas dari diri kita, bagaimana caranya kita ngebangun personal branding ini di sosial media? Kita ingin dikenal seperti apa sih di mata orang lain? Ya, kurang lebih seperti itu mengenai personal branding di sosial media. Jadi kalau seumpama kita tahu bahwa kayak aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita biasa ngepost kegalauan kita di Facebook, atau juga kita sedang makan, kita post di Instagram, kita sedang liburan, videonya kita post di YouTube, atau juga kita yang suka menyebarkan hoax atau juga shitpost di Facebook, atau juga kita yang suka curhat di Twitter, atau bahkan membuat thread mengenai perjalanan karir kita di Twitter. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh di mana kita sebenarnya secara tidak langsung sudah membangun portofolio di sosial media. Kali ini gue mau ngebahas diri gue sendiri sih, mengenai portofolio yang gue bangun di Facebook salah satunya. Jadi gue memiliki 2 personal branding di dunia maya. Yang pertama itu adalah #AMDboy. Itu berhubungan dengan gue kerja di AMD Indonesia. Jadi untuk personal branding yang gue buat di #AMDboy ini itu memiliki karakter agresif, up to date teknologi, fun, dan quote-nya sendiri adalah akan aku lebih-lebihkan kelebihanku supaya membuat sekurang-kurangnya kekuranganku. Dimana gue ingin menonjolkan kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangan. Kita tahu bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa memaintain kelebihan kita ini bisa terlihat oleh orang lain daripada kekurangan kita. Jadi gue rasa untuk #AMDboy ini gue rasa sangat berperan penting dalam kehidupan karir gue. Karena kalau seumpama di #AMDboy sendiri ini gue pengen membagikan informasi mengenai informasi seputar teknologi atau juga seputar AMD ini lebih cepat, up to date, dan juga terkesan fun seperti itu. Dan tentu aja kalian semuanya bisa ngeliat di postingan-postingan gue, dimana gue sering banget share informasi mengenai produk-produk atau juga promo-promo mengenai AMD, terus juga partner-partner dealer yang memiliki project yang berhubungan dengan AMD, baik itu AMD Ryzen atau bahkan dengan AMD Radeon. Dan selain itu juga kalau seumpama kalian juga melihat beberapa waktu lalu di saat gue masih memiliki event-event offline, gue juga mencari yang namanya partner di saat event, yaitu Redboy. Dimana Redboy ini tugas utamanya adalah membantu daripada AMDboy sendiri untuk menjalankan event yang sedang berlangsung. Lalu bagaimana sih seleksi daripada Redboy ini sendiri? Tentu aja gue sebagai seorang yang mencari
partner daripada untuk event tersebut menginginkan partner yang selaras atau juga sejalan gitu kan ya, supaya event gue itu berhasil dan juga tidak memiliki kendala sama sekali. Dimana gue pasti yang pertama untuk menjalankan event tersebut, gue akan mencari karakter yang memiliki good attitude juga, dimana sebagai orang yang berhadapan langsung dengan user, pasti gue akan memilih orang yang memiliki perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu yang menunjukkan atau juga yang fun, yang lucu atau juga yang sebagainya. Gue nggak akan memilih orang-orang yang suka menghujat, suka meng-share hoax, atau bahkan berkata kalimat-kalimat kotor. Jadi kalau seumpama teman-teman di sini kalian yang ingin mendapatkan suatu pekerjaan atau juga membuat orang terkesan dengan citra kalian, tentu aja kalian harus membangun citra kalian, personal branding kalian dengan sesuatu yang positif. Jangan sampai kalian dikenal sebagai seseorang yang suka share hoax atau juga orang yang suka berkata kasar. Gue rasa kalian akan dijauhi dari peluang yang sebenarnya kalian bisa dapatkan. Lalu untuk personal branding yang kedua itu adalah hashtag Hello Jomblo. Dimana kalau seumpama di hashtag Hello Jomblo ini memiliki karakter, itu adalah sad boy, bucin, dan quote-nya adalah jangan merasa sendiri karena kamu tidak sendiri. Dimana artiannya ini adalah jomblo di dunia ini bukan kamu aja. Jadi jangan pernah ngerasa sedih bahwa kamu adalah satu-satunya jomblo yang paling menderita di dunia ini. Masih banyak orang lain atau juga para jomblo di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi ya udahlah, fun aja, bahagia aja kayak gitu. Dan memang kalau seumpama di hashtag Hello Jomblo ini, karakter yang gue bangun itu adalah sad boy. Gue menyesali hubungan yang telah berlalu gitu kan ya, kesedihan, terus juga penyesalan, itu gue lampiaskan berupa dengan kata-kata yang gue share di hashtag Hello Jomblo ini. Atau bahkan untuk yang bucinnya sendiri ini, di saat gue tidak galau, maka gue akan menjadi seorang budak cinta, dimana gue bisa mengemis cinta kepada seseorang yang gue cintai, atau bahkan gue sedang merayunya, meluapkan kata-kata puitis untuk membuat hati daripada pasangan gue tersebut itu meleleh. Dan gue rasa gue cukup berhasil membangun dua personal branding tersebut. Waktu gue bangun untuk hashtag AMD Boy sendiri itu adalah di tahun 2016, dimana gue waktu masuk di AMD Indonesia, gue berpikir bahwa gue perlu sesuatu yang membuat gue berbeda dengan anggota AMD Indonesia. Jadi gue membuat AMD Boy ini dan gue push terus-terusan, gue promo terus-terusan supaya orang lain itu mengenal gue adalah sebagai seorang AMD Boy. 1 tahun berlalu dan gue kayak, oh AMD Boy ini sudah terkenal dalam tanda kutip gitu kan ya. Gue udah dikenal sebagai AMD Boy dan banyak orang manggil gue itu bukan Sajio, Gio, atau Blorando, atau Aji. Dan gue dipanggilnya adalah Boy karena hashtag AMD Boy tersebut. Lalu di tahun 2017 gue menyusun personal branding yang kedua, itu adalah hashtag Hello Jomblo, dimana gue ingin sedikit memberikan entertain supaya hashtag AMD Boy ini tidak monoton, tidak membosankan, karena hanya memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaan gue sendiri. Gue bisa lebih luas, gue bisa lebih lepas di hashtag Hello Jomblo ini tanpa menggunakan kata-kata yang sarkas kayak gitu kan. Jadi gue rasa di hashtag Hello Jomblo ini gue bisa lebih mellow, bisa lebih sad boy, bisa lebih bucin, supaya orang itu kayak serius nggak bosan dengan informasi-informasi yang gue share di hashtag AMD Boy ini sendiri. Dan gue cukup berhasil untuk membangun hashtag Hello Jomblo ini juga. Waktu gue
berkunjung gitu kan ke dealer-dealer tersebut, mereka juga secara langsung, secara spontan itu langsung menyapa gue dengan "Hello jomblo". Dan itu kayak spontanitas aja gitu kan, dan gue cukup tersenyum dengan spontanitas mereka gitu kan. Bahkan kalau seumpama sekarang ini, karena dirasa beberapa orang ini mengenal hashtag Hello Jomblonya itu lebih kuat di diri gue, jadi kadang hashtag AMD Boy ini kayak tergusur gitu kan dengan hashtag Hello Jomblonya ini, dan gue lebih kenal sebagai seorang jomblo daripada sebagai seorang AMD Boy. Dan gue rasa ngebangun personal branding ini membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu kan, bukan terjadi 1 hari, 2 hari, atau bahkan 3 hari. Gue membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun atau bahkan 2 tahun supaya orang mengenal gue dengan kriteria, dengan branding yang ingin gue tonjolkan, dengan citra yang ingin gue tonjolkan, seperti itu. Dan itu membuat komunikasi gue, hubungan gue dengan orang lain jauh lebih luas. Gue bisa berkomunikasi sebagai AMD Boy, di mana gue bisa sharing mengenai informasi mengenai event, mengenai up to date, mengenai promo AMD Indonesia, atau bahkan kita bisa hahaha atau sekedar chit chat, sekedar guyon dengan hashtag Hello Jomblonya itu sendiri. Mengingat masa-masa yang telah berlalu, bagaimana mereka ini bucinnya, bagaimana mereka ini bodohnya, bagaimana mereka ini menderitanya menjadi seorang jomblo atau bahkan sebagai orang yang putus cinta, seperti itu. Jadi gue rasa untuk personal branding itu sangat amat penting untuk sekarang ini. Dan bahkan kita tahu bahwa kalau seumpama di era digital ini, biasanya kita saat melamar pekerjaan, yang dilihat pertama kalinya itu adalah sosial media. Bagaimana attitude mereka bersosial media, apakah mereka ini bisa menjaga perilaku di sosial medianya atau lepas tanpa terkendali. Dan hampir 70 sampai dengan 80% keberhasilan daripada pelamar kerja ini ditentukan oleh postingan daripada sosial medianya. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan betapa pentingnya personal branding di sosial media. Jadi gue ingatkan lo semuanya harus membangun personal branding di sosial media itu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian memiliki masalah atau juga bermasalah atau bahkan didepak daripada peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan karena postingan-postingan yang ada di sosial media kalian. Kayaknya segitu aja untuk sharing kita di video kali ini. Semoga aja sharing kita ini bisa berguna untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.